Sebagai anak muda Ende, kita tahu bagaimana potensi Ende hari ini, bagaimana potensi-potensi yang tidak dikelola dengan baik oleh elit-elit kita. Nah, ini menjadi tugas kita. Kami siap maju, kami siap bagaimana menjawab persoalan itu. Kalau 5 tahun tidak mendului takdir Tuhan, kami yakin di angka persentase 70-80% kami bisa. Kenapa? Pertama, kita punya jaringan. Terkait paket era milenial ini kan sementara proses, kita mengikuti proses setiap partai. Terkait pilkada ND, memang PSI secara partai itu pilkada perdana buat PSI. Nah, terus kami saat berjuang di pemilu 2019 konteks pileg dulu, puji Tuhan PSI ND mendapat 3 kursi dari 30 kursi. Itu setara 1 fraksi murni. Terus 2024 puji Tuhan PSI ND mendapat 4 kursi dengan suara terbanyak di Kabupaten ND. Kalau kursi PDIP 5 kursi, PSI 4. Dari segi suara PDIP di 17 ribuan. Nah, PSI 19.600-an. Kalau kita bicara pilkada, bukan kita bicara seperti oh ya kita mimpin rumah tangga. Justru itu lebih besar. Nah, kebetulan hari ini kita masuk dalam bulan Mei. Tanggal 1 kita ingat dengan Hari Buruh, tanggal 2 dengan Hari Pendidikan Nasional. Pertanyaannya di bulan Mei pada tanggal 4 ini, para buruh di ND, para pendidik di ND, para pelajar di ND sudah merdekakah mereka dalam segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi sosial, budaya? Tentu ini menjadi catatan penting. Maka di saat Ketua Nasdem yang juga mantan wakil Bupati ND, yang juga mantan Dewan DPRD Kabupaten ND saat melakukan penjajakan, kita mulai ramu dengan nama paket era milenial. Nah, kalau saya secara pribadi usia hari ini masuk di 40 tahun. Nah, kadang masih muda, iya. Tapi untuk politik, ya kita sudah hobi. Untuk saya terjun dunia politik itu sejak 2001 akhir. Itu sudah terjun dunia politik. Nah, sembari proses kita belajar, terus belajar. Puji Tuhan di saat kita memimpin partai, kita teruji. Nah, apa kaitannya dengan pilkada? Kita harus tahu bahwa bupati, wakil bupati itu jabatan politik. Maka sebagai anak muda ND, kita tahu bagaimana potensi ND hari ini, bagaimana potensi-potensi yang tidak dikelola dengan baik oleh elit-elit kita. Nah, ini menjadi tugas kita. Nah, karena motivasi itu bukan berdasarkan oh dia bisa maju kenapa kita tidak, bukan itu. Maka kata kunci niat. Kalau kita niat untuk pengabdian membangun ND, atau contoh sederhana gini, di saat proses caleg kemarin, kita caleg di ND itu rata-rata ngurus surat keterangan sehat jiwa harus kembali. Padahal Nagegeo itu kabupaten baru. Nah, ini masalah apa tidak? Ya tinggal rakyat menilai. Nah, nanti banyaklah beberapa persoalan-persoalan. Terus dengan persoalan itu era milenial tidak mampu menjawab itu. Justru kami siap maju, kami siap bagaimana menjawab persoalan itu. Kalau 5 tahun tidak mendului takdir Tuhan, kami yakin di angka persentase 70-80% kami bisa. Kenapa?
pertama kita punya jaringan. Kalau harap dana kabupaten, mohon maaf. Nah paling tidak ya kita punya link lah. Kalau hari ini orang bilang, oh iya yang ini aja si A, si B yang punya link, mohon maaf. Darah kita darah aktivis. Mungkin sementara ini. Nah, seperti ketahui bahwa di ini saat ini kan ada beberapa paket yang maju di Pilkada 2024. Mengapa pilih Emmanuel Rede sebagai pasangan? Terkait dengan Erikos Emmanuel Rede, pertama beliau di birokrasi pengalaman, di legislatif pengalaman. Terus saya dengan Erik Rede bukan berteman 1 bulan, 2 bulan, bukan. Kami sudah bertahun-tahun komunikasi. Nah dari situ jadi segala sesuatu ketika kita bangun komunikasi, poin pertama kita bangun komunikasi dari hati. Nah terkait paket era milenial ini kan sementara proses kita mengikuti proses setiap partai. Nah tinggal PSI sendiri itu proses pendaftaran sampai tanggal 31 Juli. Nah setelah 31 Juli sambil kita menunggu pendaftaran di bulan Agustus. Nah sementara nanti PSI DPP dalam hal ini hampir semua partai DPP mengarah ke siapa dalam SK itu. Paling tidak dari bulan April lalu ini Mei sampai menuju sebelum SK itu turun ya kita karena sudah hobi di politik kita lakukan aja pendidikan politik buat rakyat. Yakinkan bahwa kita anak muda bukan pelengkap di partai politik, kita bukan pelengkap hidup di kabupaten. Nah kalau kita sudah punya jaringan, kita tahu ilmunya, masa kita kalah sama para senior-senior lain? Ya, apa yang membuat motivasi sehingga Abah ini maju sebagai wakil? Motivasi sederhana, pengabdian, semata-mata pengabdian. Maka ini ada kaitan dengan para buruh, para pelele ikan, nelayan, karena saya juga hidup di antara mereka dan bagian dari mereka. Berkepentingan menuju Pilkada 2024, apa yang mau disampaikan? Untuk menuju Pilkada ini harapannya sederhana, ayo rakyat ini kita pilih pemimpin bukan berdasarkan dia pimpinan kita, bukan berdasarkan dia keluarga kita, tidak. Tapi kita harus rasional, mampu nggak si A, si B menjalankan tugas berat. Mohon maaf, ND itu 21 kecamatan, itu geografisnya sangat mengerikan. Butuh apa? Fisik yang kuat. Jangan sampai kita lemah fisik, lemah intelektual, pikiran terganggu. Nah poin-poin ini sementara kata kuncinya, yo rakyat ND harus sadar, jangan sampai ND masih seperti ini. ND kita kenal kota pelajar, tapi hari ini bagaimana pelajar-pelajar ND? Tentunya sembari kita menunggu SK DPP, kalau DPP sudah merestui dan Tuhan meridoi, tinggal kita lanjutkan dengan kerja-kerja politik lain. Hingga saat ini sudah berapa partai yang mendaftar ke berapa partai? Yang kita sudah daftar, pertama Partai Demokrat, yang kedua PAN, yang ketiga PDIP, PKB, Nasdem. Apakah masih ada partai lain yang menyusul? Sementara 5 partai lain menyusul pasti ada. Partai apa itu kalau bisa tahu? Yaitu nanti menyusul itu kita juga nanti di kurang lebih di akhir dalam bulan ini itu ke Hanura. Sembari kita lihat bagaimana Gerindra ND pembukaan, kita daftar. Peluangnya seperti apa ke depannya untuk penetapan sebagai calon, peluang daripada partai-partai ini menurut Bapak? Peluang yang kita daftar ya kalau misalnya kita mengajak elit-elit politik ND dengan kerjasama. Kerjasama bukan hanya saat pilkada ini. Nah kita kerja, kalau kita jadi ya 5 tahun ke depan. Ayo kita bangun bagaimana pendidikan, bagaimana kesehatan, bagaimana kemiskinan. Yuk kita duduk, kita kaji, baru kita pikirkan solusi dan bagaimana bangun jaringan. Melengkap dan jabat. Nama lengkap Awaludin, alamat rumah Jalan Durian, depan RRIND, usia hari ini 40 tahun. 40 tahun.
Terima kasih kesempatannya.